Kehakiman Allah yang memerdekakan. Kepada Romo Rambangawan OP kami persilahkan. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kerahiman. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih untuk melihat lebih dalam lagi kasih kerahiman Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam satu permenungan akan kerahiman Allah yang membebaskan. Memang topik ini sengaja saya pilih karena bulan ini adalah bulan Agustus, kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan negara kita tercinta. Jadi tema tentang kemerdekaan, tema tentang kebebasan menjadi tema yang pas untuk kita renungkan, untuk bisa kita hidupkan juga, terutama tentang kerahiman Allah, kerahiman ilahi dalam kehidupan kita. Nah, untuk membantu kita melihat lebih dalam lagi akan kasih kerahiman Allah dalam kehidupan kita, kasih kerahiman Allah yang membebaskan, saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian akan satu narasi Injil di mana kita bisa diri kita, melihat diri kita. Jadi dalam 30 menit ke depan ini kurang lebih, mari kita lihat bagaimana masing-masing dari kita, saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, untuk menempatkan diri kita, oke, melihat siapa saya, kedalaman hati saya ini, perjalanan kehidupan saya ini, pengalaman saya sebelumnya, saat ini, mungkin kurang lebih sama dengan karakter dalam narasi kitab suci ini. Namun terlebih saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melihat bersama-sama kasih kerahiman Allah. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan bagikan narasi kitab suci ini yang saya yakin semua dari kita sudah sangat familiar. Oke, sudah sangat familiar. Kita sering kali mendengar dalam misa, dalam bacaan Injil, atau bahkan ini menjadi bacaan kitab suci favorit. Mungkin jadi kisah kitab suci favorit Bapak Ibu sekalian yang jadi pegangan dalam perjalanan iman. Hmm. Kalau saya secara pribadi, narasi atau kisah kitab suci ini menjadi salah satu, kalau enggak ya yang terfavorit. Oke. Bagaimana saya bisa merefleksikan iman saya, terutama kasih Allah yang luar biasa. Nah, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kisah anak yang hilang. Anak yang hilang. Di sini tema-tema besar yang bisa kita lihat sekali lagi adalah kasih kerahiman Allah. Kemudian kita bisa melihat tema tentang kebebasan, kemerdekaan. Ya. Bicara tentang kemerdekaan, kita juga bisa melihat tema-tema seperti penjajahan, bisa melihat tema-tema seperti perbudakan, bisa melihat tema-tema seperti kejatuhan, kesengsaraan. Oke. Tapi sekali lagi tema-tema ini adalah konsep-konsep besar. Yang mau saya ajak adalah supaya kita bisa melihat bahwa bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang kebebasan, ini mengerucut, mengakar kepada satu hal, apa? Hakikat dari manusia.
hakikat dari siapa kita, hakikat dari dosa. Oke, hakikat dari dosa. Karena at the end of the day, oke, pada akhirnya segala bentuk penjajahan, segala bentuk penindasan, segala bentuk perbudakan ini mengerucut pada satu realita. Apa itu? Realita dari dosa. Kita yang menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki. Oke. Nah, kalau kita menyalahgunakan kebebasan yang kita miliki, kemudian apabila kita punya kuasa dan kita melihat orang lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita, kalau kita melihat kedudukan kita, posisi kita, kekuasaan yang kita miliki, pengaruh yang kita miliki, ini sebagai sarana untuk kita memperkaya diri, memperkaya negara kita, memperkaya kelompok kita, dan melihat orang lain sebagai objek atau sarana supaya kita bisa mencapai tujuan kita yang salah, maka terjadilah penjajahan, terjadilah penindasan, terjadilah ketidakadilan. Nah, akarnya apa? Sekali lagi, kebebasan yang kita miliki, kita salah gunakan. Kita pilih kebebasan kita ini untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merugikan, atau hal-hal yang menindas sesama kita. Sesama kita manusia, tetapi kita karena dosa kita ini, kita melihat sesama kita manusia atau bangsa lain sebagai bukan bagian dari kelompok kita atau musuh kita. Oke. Penghalang dari kejayaan kita. Jadi kita harus porak-porandakan, kita harus singkirkan, kita bisa tindas semau kita untuk mencapai satu tujuan yang kita punya. Entah itu kekayaan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, satu realita ini yang sebenarnya menjadi akar dari banyaknya bentuk penindasan, penjajahan dalam sejarah manusia. Atau bukan, atau mungkin uh, melihat lebih dekat lagi ya sejarah bangsa kita tercinta ini Indonesia. Kita sudah merdeka, oke. Tapi sekali lagi apa sih maksudnya merdeka sebagai negara Indonesia? Tiap tahun 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan. Tapi apakah arti sebenarnya dari kemerdekaan itu? Sungguhkah kita sudah benar-benar merdeka? Masih adakah bentuk penindasan di sekitar kita? Nah, saya mau mengajak sekali lagi untuk melihat lebih dalam akar dari segala bentuk penindasan ketidakadilan yang saya yakin meskipun kita sudah merdeka sebagai suatu negara, kita masih tetap melihat bentuk-bentuk dari ketidakadilan. Penjajah mungkin sudah nggak ada lagi. Bangsa Belanda sudah nggak ada lagi. Tapi masih ada bentuk-bentuk baru dari penjajahan, penindasan. Jadi, mari kita lihat siapa kita ke dalam hati kita, realita dari pilihan-pilihan kita. Dan mari kita lihat bahwa kasih Allah lah yang membebaskan kita, yang memerdekakan kita. Mana yang hilang? Saya bacakan sambil Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengar, silahkan renungkan. Oke. Tentang anak yang hilang dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi,
Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu jantan, anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu kepada dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus. Persilakan. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita tentang seorang anak yang hilang, yang bisa saja menjadi cerita kita. Saya sekali lagi mau mengajak kita semua melihat akar dari realita dari kehidupan kita,
mungkin suasana hati kita, bentuk hati kita yang seringkali memilih untuk memahami kemerdekaan kita, kebebasan yang kita punya dengan pilihan-pilihan yang salah. Oke. Kita lihat, mari kita pelan-pelan saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk jalan bersama supaya kita bisa melihat langkah demi langkah bagaimana kasih kerahman Allah itu membebaskan kita. Kasih kerahman Allah itu memerdekakan kita. Di sini diceritakan bahwa seorang ayah ini punya dua anak. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang kaya. Oke. Kemudian pada suatu hari, salah satu dari anak dari ayah ini, anak yang bungsu meminta supaya harta yang menjadi haknya ini diberikan kepadanya. Wah, ini sebenarnya luar biasa. Mengapa? Seorang anak yang dilahirkan, oke, menganggap dirinya punya hak terhadap harta yang sebenarnya adalah milik ayahnya. Dan uniknya lagi, bahkan mengejutkan lagi, anak bungsu ini meminta kepada ayahnya supaya harta yang menjadi miliknya, yang menjadi haknya ini dibagikan kepadanya ketika ayahnya masih hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bukankah biasanya kalau kita bicara tentang membagi-bagikan harta warisan, ini apabila orang tua kita ini seringkali pastinya saya yakin enggak dalam keadaan mereka masih sehat ya kan, masih seger, masih happy, masih hidup. Biasanya bicara tentang pembagian harta warisan ini ketika orang tua kita ini sedang terbaring, sakit. Oke. Mungkin orang tua kita sudah bisa mengantisipasi kemungkinan bahwa mereka nggak akan lama lagi. Oke. Jadi segala bisnis dan sebagainya, harta warisan itu sudah harus dibicarakan, sudah harus dibagi-bagikan kepada anak-anak dan sebagainya. Ini biasanya terjadi. Oke. Bukan ketika orang tua masih segar, masih bisa bekerja. Sama seperti bapak ini, ayah ini. Nah, yang kita dengar, yang kita lihat, justru anak bungsu ini meminta harta yang menjadi haknya, menjadi hak miliknya dibagikan ketika ayahnya masih hidup. Ini kan sama saja dengan anak bungsu ini adalah anak yang durhaka. Mengapa ia sepertinya menginginkan ayahnya mati? Dari awal sudah kita lihat kepribadian, sifat atau sikap dari anak bungsu ini. Sama saja menginginkan ayahnya mati. Oke. Ayahnya masih segar, masih bisa bekerja, tapi ia meminta harta warisan dibagikan kepadanya. Tapi yang kita lihat, oke, mungkin mungkin ya, saya bisa bayangkan sebagai orang tua, Bapak Ibu ketika mungkin mendengarkan ini kemungkinan ya, kalau kita sekali lagi masuk dalam situasi, dalam narasi ini, masuk sebagai salah satu dari karakter ini, kita bisa bayangkan, misalnya ya, anak-anak kita nih tiba-tiba meminta harta warisan dibagikan kepada mereka, kita masih segar, masih bisa bekerja. Gimana sih perasaan kita? Ya tersinggung pastinya. Sedih. Kok anakku tiba-tiba meminta harta warisan?
dibagikan. Hati sebagai orang tua pasti terluka. Tapi ayah ini justru, oke, membiarkan permintaan dari anak bungsu ini terpenuhi. Oke, baik, saya berikan harta warisan yang kamu minta, yang kamu anggap sebagai hak milikmu. Bapaknya yang kasih anak bungsu ini. Oke. Nah, apa yang menjadi hak milik dari anak bungsu ini? Bagaimana dia menggunakan hak miliknya? Oke. Pastinya sebagai orang tua, kita mengharapkan anak kita ketika ketika kita memberi support, memberi dukungan kepada anak-anak kita, harapan kita apa? Anak-anak kita bisa menggunakan support kita, segala resources, segala hal yang baik yang kita berikan kepada mereka untuk hal-hal yang baik. Harapan sebagai orang tua seperti itu. Tapi sebaliknya yang terjadi, justru harta warisan yang diberikan kepada anak bungsu ini, kekayaan yang ia terima dari ayahnya, ia gunakan untuk berfoya-foya. Nah, ini sudah kita lihat penyalahgunaan kebebasan. Ayahnya memberikan harta warisan yang anak bungsunya minta, oke, dengan harta kekayaan yang ia miliki, ini seperti kekuatan, power, seperti kemampuan, seperti kebebasan. Tapi ternyata kebebasan yang diterima itu disalahgunakan. Nah, apa yang terjadi? Anak seorang yang kaya, anak yang hidup dalam suatu keadaan yang sangat baik, yang sangat nyaman, akhirnya memilih untuk menuruti keinginan hatinya untuk mengekspresikan kebebasannya semau hatinya. Sekarang sudah dibekali dengan kekayaan, ia pergi ke negeri seberang untuk apa? Untuk mengembangkan bisnis, untuk memulai usaha baru dengan kebebasan yang miliki? Enggak. Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Pelan-pelan. Identitas dari anak bungsu ini pelan-pelan terkikis. Mengapa? Kemana perginya kebebasan, kekayaan yang ia miliki, yang ia bawa? Habis, pelan-pelan habis. Sebelumnya ia kaya, sebelumnya ia kuat, sebelumnya ia tampan, ia diminati banyak orang, sebelumnya ia punya pengaruh, tapi karena pilihan yang salah, ia yang sebelumnya adalah anak dari seorang yang kaya, pelan-pelan jatuh, pelan-pelan jatuh, dan semakin jatuh, dan semakin jatuh, dan sangat jatuh. Hitting the rock bottom. Jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai-sampai ia mencari kerja, dan kerjanya itu begitu hina, begitu rendah. Memberi makan dan menjaga ternak, hewan piaraan, babi. Dan ketika daerah di mana eh, anak bungsu itu bekerja, terjadi bencana kelaparan, anak bungsu ini yang sebelumnya kaya, ingin mengisi perutnya dengan memakan makanan babi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, realitas dari dosa, realitas dari penyalahgunaan kebebasan dan kemerdekaan yang kita miliki. Kebebasan, kemerdekaan yang kita miliki, apabila kita salah gunakan dengan memilih langkah perjalanan kita, dengan menganggap bahwa kita ini punya kuasa, bahwa saya ini bisa memutuskan segala hal sesuai dengan kemampuan saya, hal yang baik sesuai dengan apa yang saya pikirkan.
Lihat apa yang terjadi. Ini kan sama saja dengan cerita awal dari umat manusia, Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam godaan bahwa kamu bisa menjadi sama seperti Allah. Kamu bisa menentukan apa yang baik dan buruk terhadap hidupmu. Kamu bisa menentukan masa depanmu. Kamu bisa menentukan perjalanan hidupmu sendiri. Singkirkan Allah. Jangan pikirkan Allah. Tentukan langkah perjalananmu sesuai dengan kemauanmu. Lihat apa yang terjadi dengan cara berpikir yang seperti itu. Nggak perlu ada Allah. Nggak perlu ada wejangan nasihat orang tua. Nggak perlu. Searabku dewe gitu kan. Semauku gitu. Lihat apa yang terjadi dengan pemikiran seperti ini. Kita jatuh. Dan jatuh sejatuh-jatuhnya seperti anak bungsu ini. Dari anak yang istimewa, anak dari keluarga yang kaya, dengan hidup yang nyaman, kemudian menyalahgunakan kemerdekaan, memilih yang salah, yang dikira sebagai kebebasan yang adalah milikku, jatuh sampai pada level seperti hewan. Dosa itu seperti itu, Bapak Ibu. Dosa itu seperti itu. Identitas kita ini hilang. Kita menjadi kotor sekotor-kotornya. Kita sama seperti hewan. Dan banyak mungkin dari kita atau orang yang kita kenal, saudara-saudari kita, keluarga kita, hidup dalam situasi seperti ini, keterpurukan, kekotoran. Bahkan mungkin kita sendiri. Tapi apakah ini akhir dari perjalanan kita? Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat titik balik dari cerita ini. Bahwa meskipun kita jatuh, bahwa meskipun kita memilih sesuatu jalan yang mungkin setiap hari ya, kecenderungan kita untuk memilih pilihan yang salah karena kelemahan kita, karena dosa-dosa kita, kita terpuruk, kita berada dalam situasi sama seperti anak bungsu ini, setara dengan hewan, bukan akhir dari perjalanan kita. Sejauh apa? Ini, kita mengingat kembali siapa diri kita. Pada saat kejatuhan kita yang begitu dalam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingat siapa kita. Jangan lupa bahwa kita punya Allah yang penuh belas kasihan, bahwa kita meskipun kita terpuruk, jatuh dalam dosa kita, kita adalah putra-putri Allah yang diciptakan dengan kasih. Jangan sampai kita lupa identitas ini. Yang jahat, yang dibisikkan oleh setan, itu nggak bisa mengaburkan identitas kita ini. Jangan sampai kita lupa. Bahwa ketika Allah menciptakan kita, Allah berkata apa? Sungguh sangat baik. Imago Dei, kita diciptakan menurut rupa dan citra Allah. Kita berasal dari Allah. Dosa nggak punya kuasa dalam kehidupan kita apabila kita ingat akan identitas kita. Dan inilah, identitas inilah, pertobatan inilah yang menjadi pintu harapan bagi anak bungsu ini. Ia mau kembali kepada Allah. Ia sadar akan kelemahannya. Inilah titik awal dari kejayaannya. Mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat dan mau kembali kepada Bapa. Dalam hidup kita, apakah pertobatan kita ini sungguh-sungguh kita lakukan?
Atau mungkin kita jatuh dan jatuh lagi dan jatuh lagi dan semakin dalam. Pertobatan sejati adalah ketika kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita dan mengambil kembali dan mendefinisikan kembali kebebasan kita sebagai putra-putri Allah yang dicintai. Bukan kebebasan kemerdekaan yang kita salah artikan sebelumnya. Tapi ketika kita menyadari kelemahan kita, keberdosaan kita, dan mau bertobat dan kembali kepada Allah, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Itulah awal dari kejayaan kita, kebangkitan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Dan kita lihat, anak bungsu ini kemudian bangkit dari kejatuhannya dan mau kembali berjalan menuju rumah Bapa. Dan ia sudah menyusun kata-kata ini. Kata-kata atau kalimat ungkapan penyesalan dan mau dia sampaikan kepada Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat dan kita coba ingat kata-kata penyesalan dari anak bungsu ini. Ini saya bacakan kalimat lengkapnya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Itu yang lengkap ya. Oke, coba diingat. Coba diingat. Kemudian bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Nah, sekarang kita bertanya, Bapa yang ketika di bagian awal tadi sudah tersayat-sayat hatinya, sudah terlukai oleh perkataan dan permintaan anak bungsu ini, seperti apakah hati Bapak ini? Apakah Bapak ini membenci anaknya? Kita lihat, ternyata enggak. Bapak ini adalah Allah yang penuh belas kasih. Bapak ini adalah Allah kita, yang melihat kita meskipun karena meskipun dengan keterpurukan kita, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih, yang tepat pada saat kita memilih untuk mengkhianati cintanya, memilih untuk menyalahgunakan kebebasan kita, memilih untuk meninggalkan rumahnya dan melakukan dosa kita, tepat pada saat itu juga Allah menunggu kita untuk kembali. Dan bukan hanya sekedar menunggu, tetapi kita lihat Allah berlari untuk mendapatkan kita. Allah berlari, nggak hanya duduk santai ketika melihat kita kembali kepadanya. Ia berlari untuk menyambut kita, siap untuk memeluk kita. Bahkan kita lihat, bahkan tadi saya sudah sampaikan ungkapan penyesalan dari anak bungsu ini sudah lengkap, tapi bahkan anak bungsu ini belum sempat untuk menyelesaikan kata-katanya. Sang ayah sudah memaafkan. Apakah ungkapan kata-kata ini lengkap diucapkan? Tidak. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Enggak habis diucapkan. Karena kasih kerahiman Allah sudah melingkupi, sudah memaafkan, sudah membersihkan. Bahkan kita berpikir, tunggu Tuhan, tunggu apabila saya sungguh-sungguh bersih, sungguh-sungguh bertobat. Kita ditebus oleh Yesus bahkan pada saat kita berdosa. Kasih Allah luar biasa loh. Kasih seperti inilah yang membebaskan kita. Dan pelan-pelan identitas kita yang hilang karena dosa kita dikembalikan oleh Allah. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pelan-pelan ya identitasnya sebagai anak dari Bapa ini. Identitas kita sebagai putra-putri Allah yang dikasih. Bawa kembali kasih kerahiman Allah yang membebaskan kita, mengembalikan kita kepada siapa diri kita sebenarnya. Bukan hewan. Dosa tidak punya kata terakhir terhadap kehidupan kita, tapi kasih kerahiman Allah yang menyempurnakan kita. Kasih pengampunan Allah lah yang membangunkan kita kembali. Pakaiannya
kenakanlah cincin dan mari kita berpesta. Kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang menyembuhkan, kasih Allah yang memerdekakan. Sampai di sini renungan saya, semoga bisa membantu kita untuk memaknai, Bapak Ibu sekalian, akan kebebasan yang kita miliki, kemerdekaan yang kita rayakan setiap tahun di negara kita. Apa sih sebenarnya kebebasan itu, kemerdekaan itu? Akar dari kejayaan kita di negara kita. Bagaimana sih kita merayakannya? Mulai dari pilihan-pilihan kita. Mulai dari diri saya. Mulai dari pertobatan. Oke. Apabila pilihan-pilihan kita, setiap dari kita ini baik, apabila pemimpin kita juga baik, punya punya pengetahuan bagaimana memimpin dengan baik, membuat pilihan-pilihan yang baik untuk negara ini, sungguh-sungguh kemerdekaan kita bisa rayakan. Apa yang paling utama, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita mau merayakan kebebasan dari apa? Dari ikatan dosa, dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa. Karena apa? Karena kita punya Allah yang penuh belas kasih, yang selalu berlari dan siap berlari untuk menjemput kita, merangkul kita. Ketika kita mengakui kelemahan kita, keperdosaan kita, bertobat, kasih rangkulan Allah inilah yang menyembuhkan kita. Kasih rangkulan Allah ini ya yang membebaskan kita. Kasih rangkulan Allah inilah yang menyelamatkan kita. Kita bersyukur. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Wartakan. Wartakan kasih Allah. Wartakan juga Bapak Ibu kepada anak-anak, anak cucu akan gelapnya dosa. Wartakan. Tapi wartakanlah yang paling penting kasih Allah yang lebih besar dari dosa-dosa kita. Wartakanlah. Maka akan ada kesembuhan, akan ada mukjizat di keluarga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita, di negara kita. Wartakanlah Bapak Ibu yang sudah diberikan pengampunan, cerita Bapak Ibu masing-masing yang sudah merayakan dan mengalami kasih pengampunan Allah, wartakan. Jadilah pewarta kasih Allah. Amin. Terima kasih Romo Rambangawan OP